Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9. Di semester kedua ini, materi yang pertama adalah teks diskusi. Ya, sebelumnya coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Apa yang ada di pikiran kalian ketika melihat gambar tersebut? Mungkin ada yang berpikiran bahwa mereka setuju, ada juga yang berpikiran bahwa mereka tidak setuju. Ya, itu tergantung dengan persepsi mereka masing-masing, ya. Jadi mungkin sebagian orang yang ekonominya rendah memilih setuju untuk berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan seperti itu, karena memang moda transportasi yang ada ya hanya itu di desanya untuk menuju ke sekolah. Daripada tidak sekolah, lebih baik mereka mengendarai kendaraan seperti itu yang menurut masyarakat memang bahaya, ya. Tapi di sisi lain, ada orang yang mungkin tidak setuju karena lebih mementingkan kesehatan mereka daripada mereka dibiarkan naik kendaraan terbuka. Nah, itu tadi secara tidak langsung kita sudah diskusi tentang permasalahan yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, lalu apa sih diskusi itu menurut kalian? Ya, diskusi ini adalah interaksi komunikasi yang terjalin antara dua pihak. Bisa dari individu dengan individu lainnya, atau individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Dalam berdiskusi, kita tentunya bisa bertukar ide, gagasan, atau pendapat tentang sebuah topik. Ya, kalau tadi saya jelaskan di situ, saya beri topik siswa yang mengendarai bak terbuka untuk pergi ke sekolah. Itu adalah sebuah topik permasalahan yang diangkat. Lalu tujuannya apa? Nah, tujuan dari diskusi itu untuk mencapai kesepakatan atau kesepahaman pendapat dari beberapa pendapat pro dan kontra. Ya, tadi tentunya ada pendapat pro dan kontra ketika melihat situasi seperti itu. Lalu, apa bedanya dengan teks diskusi? Nah, kalau teks diskusi ini adalah sebuah wacana, ya, berupa tulisan yang membeberkan dua pendapat yang berbeda. Satu di sisi pendukung dan satu di sisi kontra atau yang berlawanan, yang diakhiri nanti dengan simpulan atau rekomendasi dari penulis. Fungsinya teks diskusi ini adalah untuk memecahkan masalah, selanjutnya untuk mengembangkan pribadi untuk agar berani mengutarakan pendapat tentang suatu persoalan. Ya, saya rasa sudah paham ya bedanya diskusi dan teks diskusi. Kalau diskusi itu adalah kegiatannya, ya kalau teks diskusi itu adalah wacananya, berupa tulisannya. Sekarang kita lanjut ke struktur teks diskusi. Strukturnya yang pertama ada isu. Ya, isu ini berisi topik atau persoalan yang akan dibahas. Yang kedua, ada argumen, ya. Jadi teks diskusi itu pasti ada argumen. Bedanya, ya, argumen di sini ada argumen yang mendukung atau pro dan argumen yang menentang atau kontra. Jadi dalam teks diskusi harus ada dua argumen yang berbeda antara argumen pendukung dan argumen yang menentang. Dan diakhiri dengan simpulan. Ya, simpulan ini bisa berupa simpulan argumen dari kedua sisi. Ya, penulis mengambil jalan tengah mengenai masalah yang dibahas. Ciri kebiasaan teks diskusi, ya ini informasinya bersifat informatif argumentatif. Jadi banyak argumen yang dimunculkan, tidak hanya satu. Ya. Jadi ada argumen yang pro dan ada argumen yang kontra. Yang kedua, mengandung verbal material, relasional dan mental secara proporsional. Yang ketiga, memanfaatkan konjungsi yang menunjukkan kontra seperti namun, tetapi, namun demikian di pihak lain sebaliknya dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan modalitas untuk membangun opini atau rekomendasi. Untuk materi kebahasaan ini akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, kita coba lihat contoh teks yang ada di layar dengan judul kesadaran membayar pajak. Ya, kalian baca dulu. Di paragraf pertama, ini adalah isu. Isu yang diangkat adalah kesadaran
rakyat Indonesia dalam membayar pajak. Di paragraf kedua, ini argumen pendukungnya, ya. Jadi di sini penulis menginformasikan bahwa kemandirian bangsa Indonesia ini akan tercapai jika kesadaran rakyat membayar pajak itu sudah tinggi. Itu dibuktikan dengan bukti pendukung, yakni penerimaan negara melalui pajak merupakan satu-satunya sumber penerimaan negara yang minim risiko serta dapat meningkatkan kemandirian bangsa. Ini adalah bagian yang mendukung untuk membayar pajak. Di paragraf selanjutnya, ini adalah argumen pendukung juga, ya. Jadi dibuktikan dengan penguatan di akhir paragraf. Ya, kemandirian bangsa ke depan sangat tergantung pada kesadaran rakyat membayar pajak. Paragraf yang kalian simak berikut ini adalah argumen yang menentang, argumen yang kontra dengan pendapat yang sebelumnya. Bahwa dua paragraf ini, penulis menyatakan bahwa mereka berpikir untuk apa bayar pajak jika untuk dikorupsi. Nah, di sini adalah argumen-argumen yang menentang tentang membayar pajak itu tadi. Selanjutnya dilengkapi atau diakhiri dengan simpulan. Jadi di simpulan ini penulis menjelaskan bahwa wajib pajak itu memang perlu, ya, karena yang patuh membayar pajak adalah patriot bangsa. Saya rasa contoh-contohnya nanti bisa kalian baca di berbagai sumber untuk contoh teks diskusi. Kita lanjut ke jenis diskusi. Jenis diskusi ini kita ketahui sangat banyak ragamnya, ya. Yang pertama ada seminar. Nah, seminar ini merupakan pertemuan khusus yang digelar dengan sistematis serta menjunjung tinggi nilai akademis dengan tujuan untuk pembahasan suatu topik tertentu. Nah, peserta diskusinya yakni ada pemateri dan pemakalah. Jadi pesertanya itu nanti juga boleh mengeluarkan pendapat tentang topik yang akan dibahas dengan memaparkan makalah yang ada. Yang kedua adalah diskusi panel. Bedanya di diskusi panel ini yang didiskusikan ini adalah untuk memperluas wawasan mengenai suatu masalah yang sedang banyak dibicarakan. Nah, di sini di diskusi panel ini melibatkan beberapa pakar sebagai panelis atau pembicara. Jadi narasumbernya ini ada banyak, pakarnya ini ada banyak yang akan mempresentasikan hasil diskusinya di sini. Selanjutnya yang ketiga adalah kongres. Nah, kongres ini adalah pertemuan dari para wakil organisasi, baik itu organisasi politik, sosial maupun profesi, ya, untuk mendiskusikan atau mengambil keputusan mengenai suatu masalah yang dibahas. Keempat ada lokakarya. Lokakarya ini adalah diskusi pertemuan para ahli atau pakar dengan tujuan untuk membahas suatu masalah di bidangnya. Jadi pesertanya adalah para ahli di bidangnya. Yang kelima adalah sarasehan. Nah, sarasehan ini diskusi dari para ahli tentang suatu masalah dengan suasana santai atau non formal. Biasanya sarasehan ini kan membahas tentang masalah-masalah tertentu dengan ya suasananya tidak seformal diskusi lainnya seperti seminar, diskusi panel, kongres, dan lokakarya. Ini yang paling sering kalian lakukan adalah diskusi kelompok. Ya. Diskusi kelompok ini pertemuan yang dilakukan oleh kelompok kecil untuk memperoleh kesepakatan terhadap suatu permasalahan. Semua jenis diskusi di sini yang membedakan hanyalah segi isinya dan dari segi pesertanya siapa. Saya rasa materi untuk teks diskusi ini sudah cukup lengkap yang saya sampaikan, bisa kalian pelajari lagi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.